Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menjelaskan materi tentang tujuan kebijakan moneter. Tujuan kebijakan moneter, Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang bagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Pada pasal 7, kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama, kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengembang. Namun, peranan kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Selanjutnya, kerangka kebijakan moneter. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan inflation targeting. Merupakan suatu kerangka kerja yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga. Ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005. Setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer sebagai sasaran kebijakan moneter. Selanjutnya, transmisi kebijakan moneter. Transmisi kebijakan moneter, tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan BI sebagai instrumen kebijakan utama untuk memengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Pencapaian inflasi sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut melalui berbagai channel dan memerlukan waktu. Pada jalur suku bunga, perubahan BI mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan. Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter yang ketat melalui peningkatan suku bunga yang berdampak pada permintaan agregat sehingga berdampak pada permintaan
menurunkan tekanan inflasi. Penurunan suku bunga kredit juga menurunkan biaya modal perusahaan untuk melakukan investasi. Hal ini meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi sehingga mendorong perekonomian. Perubahan suku bunga BI dapat memengaruhi nilai tukar jalur nilai tukar. Kenaikan BI sebagai contoh akan mendorong kenaikan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga luar negeri. Dengan melebarnya selisih suku bunga tersebut mendorong investor asing untuk menanamkan modal ke dalam instrumen-instrumen keuangan di Indonesia karena mereka akan mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Aliran modal masuk asing ini pada gilirannya akan mendorong apresiasi nilai tukar rupiah. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.